Haleluya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan mingguan dan saya mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan kita dipertemukan dan hari ini kita mau belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya mengambil tema untuk renungan mingguan kali ini seperti untuk Tuhan. Kita buka di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24. Dalam Kolose 3 ayat 23 sampai dengan 24, Rasul Paulus menulis untuk jemaat di Kolose demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, ya, ini ada satu hal yang biasa kita lakukan. Biasanya manusia itu melakukan untuk manusia itu jauh lebih baik dibandingkan untuk Tuhan. Biasanya ketika kita melakukan kepada manusia, itu kita bisa melakukan yang terbaik bila dibandingkan melakukan untuk Tuhan. Tetapi dalam Kolose 3 ayat 23 ini sesuatu yang terbalik ingin Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, ketika kita melakukan untuk manusia, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Artinya untuk Tuhan itu kita bisa melakukan yang terbaik. Ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah, orang bisa melakukan kepada manusia itu bisa dengan yang terbaik gitu ya. Kenapa? Karena mengharapkan sesuatu dari manusia itu sebagai upah. Sehingga ketika Tuhan yang tidak kelihatan, orang melakukannya tidak dengan sungguh-sungguh. Tetapi aneh saudaraku yang kasih Tuhan, Rasul Paulus justru menulis kepada jemaat di Kolose ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, ini menarik saudaraku, kenapa tulisan ini bisa muncul? Karena Rasul Paulus ingin memberikan nasihat kepada tulisan ini adalah kutipan bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada hamba-hamba. Hamba-hamba yang punya tuan. Nah, di sini. Jadi tulisan ini latar belakangnya di situ. Ketika seorang hamba mau melakukan sesuatu untuk tuannya, jangan dipandang tuannya itu. Ya, jangan dipandang, oh dia sudah jahat kepada saya, dia tidak baik kepada saya. Maka si hamba ini bisa melakukan yang tidak sempurna. Dia bisa melakukan yang tidak sungguh-sungguh. Tapi ini ditegur oleh Rasul Paulus dengan mengatakan di dalam ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, artinya kepada sang tuan, perbuatlah itu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Ya, rupa-rupanya hamba-hamba ini adalah seseorang yang tahu bagaimana dia menyembah Allah, bagaimana dia memberikan korban kepada Allah yang tidak kelihatan. Dia bisa melakukan yang terbaik kepada Tuhan yang tidak kelihatan, sementara kepada tuannya dia memandang muka, tidak dengan segenap hati. Nah, kemudian digeserlah. Perilaku yang kepada Tuhan yang sungguh-sungguh yang dengan segenap hati itu, lakukanlah itu kepada Tuhanmu. Kamu tahu, dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ketika hamba ini melakukan kepada tuannya yang mungkin tidak baik, kepada tuannya yang tidak adil, tapi dia dengan segenap hati melakukannya itu sama seperti kepada Tuhan. Andai kata dia tidak menerima apa-apa dari tuannya, maka Rasul Paulus kemudian berkata, dari Tuhanlah kamu memperoleh upahnya. Nah, saudaraku, ayat ini kemudian berkembang, bukan hanya diperuntukkan kepada hamba-hamba, kepada tuannya, tapi kepada kita semua yang juga menyaksikan
tayangan mingguan, renungan mingguan ini, apapun yang kita perbuat kepada seseorang, perbuatlah itu dengan segenap hati. Sama seperti Tuhan, kepada Tuhan, dengan segenap hati. Sebab dari Tuhanlah kita akan memperoleh upah. Sekalipun kepada orang yang kita berbuat sesuatu itu dengan segenap hati, tidak memperoleh apa-apa, jangan kecewa. Upah kita dari Tuhan. Suatu saat kita akan memperoleh berkat yang dari Tuhan yang tidak pernah kita duga. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, upah yang datang dari Tuhan tidak turun dengan otomatis tanpa kita berbuat apa-apa. Ya, upah itu turun karena kita sudah melakukan sesuatu yang terbaik bagi manusia. Sekalipun dari manusia kita tidak memperoleh upah, tapi dari Tuhan kita akan memperoleh upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita lakukan kepada Dia, kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, dengan segenap hati. Kepada manusia seolah-olah kita melakukannya kepada Kristus, Tuhan kita. Tuhan memberkati. Amin.